Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia ialah pada saat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453, yang menyebabkan bangsa Eropa ingin mencari pusat atau sumber di mana rempah-rempah itu berada. Yang kedua, ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Lalu, kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti kapal, kompas, dan meriam. Hasrat untuk menjelajahi dunia, melanjutkan perang salib. Tulisan Marco Polo dalam bukunya Book of Various Experience, atau dapat diartikan sebagai keajaiban dunia, yang berisi kisah perjalanan Marco Polo yang menceritakan bahwa daerah Asia alamnya sangat indah, subur, dan memiliki banyak kekayaan alam. Buku tulisan Tom Pires atau Summa Oriental yang mengatakan bahwa Asia tanahnya sangat subur dan iklimnya juga baik, mewujudkan 3G yaitu gold mencari emas atau kekayaan, glory mencari kemuliaan atau kejayaan, dan gospel penyebaran agama Kristen. Hal di atas mendorong bangsa Barat berlomba melakukan penjajahan samudra dan berusaha mencari daerah Asia Hindia Timur guna mendapatkan rempah-rempah. Walaupun mereka saling berebut wilayah, mereka tak segan-segan memaksa penduduk pribumi untuk menjual hasil pertanian, tambang, dan hasil hutan hanya kepada bangsa Barat yang paling pertama karena mereka merasa menguasai daerah tersebut. Daerah-daerah yang mereka perebutkan adalah kawasan Afrika, Asia, dan Amerika. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa-bangsa Barat melalui penjajahan samudra berhasil mencapai Indonesia. Bangsa apa sajakah yang berhasil mendarat di Indonesia tersebut? Yaitu bangsa Barat yang berhasil mendarat di Indonesia antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Kemudian, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada awalnya melalui persekutuan dagang. Persekutuan dagang bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Yang pertama, Portugis. Melalui penjelajahan samudra, bangsa Portugis berhasil mencapai India, Kalkuta, tahun 1498 dan berhasil mendirikan kantor dagangannya di Goa pada tahun 1509. Tahun 1551, Portugis berhasil menguasai Malaka. Selanjutnya, Portugis mengadakan hubungan dagang dengan Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengumumkan beberapa buah kapal ke Maluku. Awalnya, masyarakat Maluku menyambut dengan baik dan saling berebut menanamkan pangruh kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi musuh-musuhnya. Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintahkan oleh Kaichil Daurus. Sultan Ternate itu meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate dengan tujuan agar Ternate terhindar dari kemungkinan serangan dari daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Pendirian benteng tersebut ternyata harus dibayar oleh Ternate karena Portugis menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Sultan Ternate terpaksa harus menandatangani perjanjian monopoli perdagangan dengan Portugis. Perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas. Rakyat Ternate harus menjual rempah-rempah kepada Portugis. Hal itu merugikan rakyat. Oleh karena itu, terjadi permusuhan antara rakyat Ternate dan Portugis. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga menyebarkan agama Katolik dan tokohnya, Franciscus Xaverius. Lalu yang kedua ada Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol berhasil untuk pertama kali mendarat di Tidore, Maluku. Kemudian singgah di Bacan dan Jailolo. Mereka tergabung dalam ekspedisi Magallanes del Cano. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat setempat karena pada saat itu rakyat Maluku sedang bersengketa dengan Portugis.
Kedatangan Spanyol di Maluku merupakan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencapai daerah yang diidam-idamkan, yaitu daerah penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol senang berdagang di Maluku sehingga jumlahnya semakin banyak. Bagi Portugis, kehadiran Spanyol merupakan pelanggaran atas hak monopolinya. Akibatnya timbul persaingan antara Portugis dan Spanyol. Persaingan tersebut sejalan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Puncaknya, Portugis dan Spanyol menempuh jalan perundingan yang dilaksanakan di Saragossa, Spanyol tahun 1529. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Saragossa yang berisi 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. 2. Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Cape Maluku. Dengan perjanjian tersebut, Spanyol segera meninggalkan Maluku. Bangsa Portugis berusaha keras menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan praktik monopoli. Yang ketiga, ada Belanda. Sebelum datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah hasil kekayaan alam Indonesia di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis. Pada masa itu, Belanda masih dalam penjajahan Spanyol. Tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh bangsa Spanyol. Putusnya perdagangan rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh bangsa Spanyol banyak menderita kerugian. Sejak saat itu, bangsa Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Bulan April 1595, Belanda mulai melakukan pelayarannya menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan de Keyser. Pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia melalui jalur pelayaran Portugis. Pelayaran de Houtman memasuki wilayah Nusantara melalui Selat Sunda. Yang keempat, yaitu Inggris. Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang, yakni East India Company, atau disingkat EIC. Pada tahun 1600, dengan daerah operasinya adalah India, pusat kekuasaan EIC adalah ke Kuta di India. Dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Convedis pada tahun 1579. Mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Maluku di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta berbentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Inggris berhasil menjalin hubungan dagang dengan Aceh, Jakarta, Banjar, Maluku, dan Makassar. Tetapi Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruh di Indonesia karena ketidaksenangan rakyat yang melaksanakan cara dagang menurut aturannya sendiri. Kemudian Inggris mengirimkan Kapten James Lancaster yang mendarat di Jawa dan Bali. Pada tahun 1811, Thomas Stanford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Berdasarkan Perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya itu. Sekian dari saya penjelasan mengenai latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.